GCS merupakan skala untuk mengukur tingkat kesadaran pasien dengan cara menilai respon yang diberikan oleh rangsangan. Untuk jenisnya ada 3, yaitu A, respon mata, verbal yaitu ucapan, dan motorik atau gerakan. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Indikasinya pada pasien koma dan pasien cedera dengan gangguan neurologis. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu proteksi diri, yaitu 3A, ada aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Yang selanjutnya menyiapkan buku catatan untuk nanti menulis dan mencatat hasil dari tindakan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya memberikan penjelasan kepada keluarga mengenai prosedur tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Prat Aditya. Di sini saya sedang melakukan dinas pagi pada pukul 7. Nah, tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan pemeriksaan GCS, di mana untuk melihat tingkat kesadaran yang dialami oleh pasien saat ini. Waktunya nanti prosedurnya dimulai dari pemeriksaan mata, lalu ke verbal dan ke motoriknya. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Apakah diizinkan? Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakannya ya Bu ya. Setelah melakukan penjelasan mengenai prosedur, lalu posisikan pasien senyaman mungkin. Setelah melihat posisi pasien nyaman, cuci tangan. Lalu menggunakan APD. Pemeriksaan pertama yaitu pada bagian mata atau A, di mana nilai tertingginya itu 4 dan nilai terendahnya 1. Untuk nilai 4, di mana pasien bisa membuka matanya secara spontan. Contohnya seperti ini. Pasien bisa membuka matanya secara spontan. Untuk skor 3, di mana pasien bisa membuka matanya saat diberikan perintah. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Saat diberikan perintah, pasien bisa membuka mata, maka berikan skor 3. Nah, untuk skor 2, di mana pasien bisa membuka matanya saat diberikan rangsangan nyeri. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Nah, saat diberikan rangsangan nyeri, pasien bisa membuka matanya, maka berikan skor 2. Dan untuk skor 1, di mana pasien tidak bisa menjawab perintah walaupun sudah diberikan rangsangan nyeri. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Tidak ada respon, maka beri skor 1. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan verbal, di mana skor tertingginya itu 5 dan skor terendahnya 1. Untuk skor tertinggi 5 itu saat pasien dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan dengan benar dan baik. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama lengkap Ibu? Suryani. Nah, saat diberikan pertanyaan, pasien bisa menjawab sesuai dengan yang ditanyakan, maka berikan skor 5. Nah, untuk skor 4, di mana saat diberikan pertanyaan, pasien mengalami sedikit kebingungan. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama? Suryani. Nah, saat diberikan pertanyaan, pasien mengalami kebingungan, maka berikan skor 4. Nah, untuk skor 3, di mana pasien saat diberikan pertanyaan tidak nyambung menjawabnya atau tidak jelas. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama Ibu? Artista. Nah, saat diberikan pertanyaan mengenai nama, pasien tidak menjawab sesuai dengan yang ditanyakan, maka berikan skor 3. Nah, selanjutnya untuk skor 2, di mana pasien saat diberikan pertanyaan tidak menjawab, dan saat diberikan rangsangan nyeri, pasien hanya mengerang. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama? Ibu? Nah, pasien hanya mengerang, maka berikan skor 2. Dan untuk skor 1, di mana pasien saat diberikan pertanyaan maupun rangsangan nyeri tidak ada respon. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama? Nah, tidak ada respon dari pasien, maka berikan skor 1.
Nah, selanjutnya itu pemeriksaan motorik, di mana nilai tertingginya itu 6 dan nilai terendahnya itu 1. Untuk nilai 6, di mana pasien bisa melakukan atau menggerakkan tangannya sesuai dengan perintah. Ibu, apakah Ibu bisa menggerakkan tangannya? Nah, pasien bisa menggerakkan tangannya sesuai perintah, maka berikan skor 6. Nah, untuk skor 5, di mana pasien dapat melokalisir nyeri. Nah, pasien bisa melokalisir nyeri, maka berikan skor 5. Nah, untuk skor 4, pasien bisa menjauh dari lokalisir nyeri. Pasien menjauh dari lokalisir nyeri, maka berikan skor 4. Nah, selanjutnya untuk skor 3, di mana saat diberikan rangsangan nyeri, pasien melakukan fleksi abnormal. Untuk skor 2, di mana pasien melakukan ekstensi abnormal. Dan untuk yang terakhir, skor 1, di mana pasien saat diberikan rangsangan nyeri tidak ada respon. Itu pemeriksaan untuk GCS dengan nilai 15 atau disebut dengan komposmetis. Sekarang pemeriksaan dengan GCS nilai 6, di mana untuk E-nya itu terdapat pasien dapat membuka matanya saat diberikan rangsangan nyeri. Ibu, apakah Ibu bisa membuka mata? Nah, saat diberikan rangsangan nyeri, pasien bisa membuka mata. Nah, untuk verbalnya dengan nilai 2, di mana pasien saat diberikan rangsangan nyeri, saat ditanyakan juga, pasien hanya mengerang. Ibu, apakah Ibu bisa menyebutkan nama Ibu? Nah, saat diberikan rangsangan nyeri, pasien hanya mengerang, maka berikan nilai 2. Dan untuk motoriknya, saat diberikan rangsangan nyeri, pasien melakukan ekstensi abnormal. Pasien melakukan ekstensi abnormal pada motorik, maka berikan nilai 2. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai dari GCS-nya itu 6 atau disebut dengan STU4. Terima kasih.